Oke guys, kita kuliah lagi guys. Ketemu lagi. Nggak tahu nih, akhir-akhir ini jaringannya juga sempat naik turun. Oke guys, hmm, kita kuliah tentang teknologi internet. Kita udah pertemuan kelima. Kita akan bahas tentang manajemen data. Menurut kalian, apa guys tentang manajemen data? Siapa dulu? Surya dulu ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, menurut Surya apa yang udah Surya pelajari tentang manajemen data? Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa data akurat, up-to-date, aman, tersedia bagi pemakai atau user. Kegiatan manajemen data meliputi pengumpulan data. Data yang diperlukan, dikumpulkan, dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber, yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Integritas dan pengujian data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya. Yang ketiga, penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium, seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat, pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang sudah diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data tetap mutakhir. Yang kelima, keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang keenam, organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang ketujuh, pengambilan. Data tersedia bagi pemakai. Untuk selanjutnya, database. Adalah sekumpulan data yang berhubungan atau berelasi merepresentasikan suatu organisasi dan tersimpan dalam media penyimpanan eksternal. Tujuan utama dari database meliputi menghindari pengulangan data, mencapai independensi data, atau kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Perangkat lunak database, perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integritas logis antar file, baik eksplisit maupun implisit, disebut sistem manajemen database atau DBMS. Inovasi DBMS menampilkan perangkat lunak relasional dan sejumlah paket awal ditunjukkan bagi pemakai mainframe. Proses menciptakan database mencakup 3 langkah utama. 1. Menentukan kebutuhan data. Yang kedua, menjelaskan data. Yang ketiga, memasukkan data. Pemakai database dapat berupa orang atau program aplikasi. Orang biasanya menggunakan database dari terminal dan mengambil data dan informasi dengan menggunakan query language. Query adalah permintaan informasi dari database dan query language adalah bahasa khusus yang user-friendly yang memungkinkan komputer dan dapat menjawab query. Program aplikasi menggunakan atau mengambil database atau menyimpan data ke dalamnya. Data manipulation language DML khusus digunakan. Pernyataan-pernyataan DML ditanamkan dalam program aplikasi di titik-titik yang perlu. Sudah cukup, Pak? Ya, oke. Bagus, Surya, lengkap Surya. Kalau Mbak Yusika gimana? Yang udah dipelajarin apa? Ya, yang pertama, dari manajemen data pengertiannya adalah aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Tujuan dari manajemen data adalah untuk menyediakan infrastruktur pengubah sejumlah data ke dalam bentuk informasi perusahaan dengan kualitas informasi yang tinggi.
kegiatan manajemen data. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, integritas dan pengujian. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, organisasi. Dan yang terakhir, pengambilan atau data tersedia bagi pemakai. Selanjutnya, ada database dan DBMS. Database merupakan kumpulan file yang saling terhubung dan terorganisasi secara logis, sehingga memudahkan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang terkait dengan data tersebut. DBMS atau Database Management System adalah program atau kumpulan program yang menyediakan akses terhadap database. 4 komponen utama DBMS yaitu yang pertama model data, yang kedua bahasa definisi data, yang ketiga bahasa manipulasi data, dan yang terakhir ada kamus data. Kemudian, keuntungan dari DBMS adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independen data, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara tepat, dan yang kelima, meningkatkan keamanan. Kerugian dari DBMS adalah memperoleh perangkat lunak yang mahal, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, mempekerjakan dan mempertahankan staf database administrator. Kemudian yang terakhir ada data warehousing. Adalah sebuah data repository yang diorganisir untuk memudahkan aktivitas pemrosesan analitikal. Karena mahalnya penggunaan data warehouse, maka pengguna data warehouse hanya pada perusahaan yang berukuran besar saja. Alternatif lain bagi perusahaan sedang atau kecil dengan menggunakan data mart. Data mart adalah bentuk kecil dari data warehouse tersebut. Ya, sekian, Pak. Ya, bagus, semuanya betul. Tujuan saya sih biar kalian memahami dulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi, dalam suatu proses diperlukan sebuah input untuk diubah menjadi output. Input tersebut salah satunya data. Nah, kita perlu belajar tentang, pada pertemuan ini kita belajar tentang manajemen data. Enggak guys. Kacau begini. Nah, bentar kok. Kita belajar tentang manajemen data. Data digunakan sebagai input untuk diproses jadi output. Lah, manajemen data menurut critical success factor, kepentingan akan data yang berkualitas merupakan hal yang sangat kritis. Ya, ingat, data itu input. Bisa dikatakan output itu tergantung dari inputnya. Kalau datanya salah, ya outputnya tentu salah, karena data tersebut sangat memegang peranan yang sangat penting bagi organisasi. Ya, jadi manajemen data harus perlu ketelitian, kejelian, karena apa yang output tergantung dari apa yang dari input. Kalau inputnya salah, outputnya salah. Oke. Nah, kita perjelas seperti ini. Beberapa aspek yang menjadikan hal tersebut penting. Yang pertama, antara lain, data perusahaan merupakan aset kunci strategis. Untuk mengatur kualitas data merupakan hal yang penting bagi organisasi. Ada data-data. Data yang salah menyebabkan keputusan bisnis yang salah dan tidak tepat. Kurangnya pelayanan terhadap customer, desain produk yang tidak cukup. Tujuan dari manajemen data adalah untuk menyediakan infrastruktur dan mengubah sejumlah data ke dalam bentuk informasi perusahaan dengan kualitas informasi yang tinggi. Nah, salah satunya dalam mengelola manajemen data merupakan hal yang tidak mudah karena berkaitan dengan
jumlah data yang meningkat. Data tersebar dan dikumpulkan oleh banyak individu dengan menggunakan metode dan alat. Peningkatan jumlah data eksternal merupakan hal yang penting. Keamanan, nanti sempat disinggung, kualitas, integritas, menjadi persoalan yang begitu sangat penting. Kemudian, yang nomor 5, pemilihan alat yang digunakan untuk manajemen data menjadi masalah utama karena jumlah produk yang tersedia sangatlah besar. Yang keenam, data dibuat dan digunakan secara offline untuk melakukan pengawasan kualitas sehingga validitas data perlu dipertanyakan. Yang ketujuh, adanya redundansi data seringkali melampaui waktu sehingga perlu biaya dan perawatan yang tinggi. Ini agak berat guys. Seperti ini yang saya pelajarin dulu. Data itu terdiri dari bermacam-macam sumber data. Ada yang data dari internal, kemudian eksternal. Internal itu data yang dari dalam perusahaan. Kemudian ada data eksternal, data yang dapat dari luar perusahaan. Kemudian personal data. Karena teknologi informasi atau teknologi internet sangat memerlukan suatu hal inputan. Sumbernya dari data. Kemudian ada namanya data warehouse. Dimasukkan dalam data warehouse, kemudian dari data warehouse, kemudian data tersebut dianalisis. Ya, kemudian bisa menghasilkan data visualisasi, data untuk menghasilkan keputusan, dan knowledge management. Dari ini semua bisa menghasilkan data-data yang digunakan oleh perusahaan, antara lain dalam menerapkan strategi CRM, SCM, dan AC komersial ya. Kualitas data, tadi seperti disinggung tentang kualitas data, merupakan isu yang sangat penting. Data tersebut menentukan penggunaan data seperti halnya kualitas keputusan yang berdasarkan pada data tersebut, yaitu minimal akurat, ya. Kemudian kalau datanya salah-salah, bisa dikatain, bisa dipastikan outputnya akan menghasilkan output yang salah juga. Kemudian harus data yang bisa mudah diakses. Ciptakan suatu hal yang mudah diakses, kemudian relevan. Kemudian data tersebut harus tepat waktu. Tepat waktu ini seperti gini, up to date. Jangan data yang kuno. Contohnya seperti kita memasukkan data, contohnya data tersebut sudah 5 tahun yang lalu. Sudah tidak berguna. Contohnya data apa? Data tentang karyawan. Karyawannya masih ada nggak? Kemudian kalau udah nggak ada, udah nggak kerja, ya mungkin diarsipin, tapi ya berguna nggak? Apa nanti menu-menu memori, kemudian kelengkapan. Data tersebut harus dimasukin dalam kelengkapan-kelengkapan. Ya, kita belajar tentang teknologi informasi. Kita informasi tersebut harus begitu menghasilkan informasi harus yang akurat. Kemudian mudah diakses, ciptain suatu tool yang mudah diakses, mungkin melalui apa? Teknologi internet atau dengan teknologi apa, jadi lebih mudah diakses, kemudian relevan. Permasalahan yang sering yang ada dalam manajemen data, yaitu data yang dimasukkan salah, akan menyebabkan data yang buruk. Solusinya otomatis memasukkan data, sistem scanning untuk masukkan data dengan menu drop down, dan tombol. Itu solusinya. Yaitu bagaimana caranya?
yaitu lebih mudah dengan menggunakan tombol-tombol klik-klik, jadi akan mengurangi banyak kesalahan dibandingkan dengan kita menginput dengan mengetik, akan menyebabkan banyak kesalahan. Kemudian ada yang namanya redundansi data, desain database yang jelek, mendesain kembali model data, dan normalisasi relasi database. Kemudian ini untuk keamanan, sering ada pencurian data. Kemudian bagaimana caranya? Yaitu menetapkan ukuran keamanan. Mungkin melalui apa? Dengan password. Mungkin passwordnya harus menggunakan kombinasi antara abjad dengan angka, atau mungkin passwordnya berupa gambar. Seperti itu guys. Kemudian data yang tidak relevan, koleksi data yang salah, kemudian koleksi data yang tidak tersedia untuk tugas dan menghindari data yang tidak relevan. Kehilangan data atau missing, data yang dibutuhkan tidak pernah ada, kemudian menginherit dan memasukkan data yang dimasukkan untuk digunakan. Ini ya, file. Yang menjadi pertanyaannya, apa hubungannya Pak kita pelajari manajemen data dengan teknologi internet yang kita pelajari? Seperti kalian tahu, banyak sekali apa ya teknologi internet menghasilkan teknologi informasi. Informasi tersebut menggunakan manajemen data. Contohnya, seperti kalian apa ya membuat sosial media, itu kan tentu menggunakan memasukkan data-data kalian. Data-data kalian buat apa? Untuk menghasilkan output, mungkin dari usianya, udah diperbolehkan belum mengakses ini, dari segi apa lokasinya, lokasi tempat kita tinggal. Karena mungkin kalau kalian masuk beberapa file di YouTube, ada beberapa apa ya namanya icon yang menunjukkan data ini tidak bisa diakses di negara kita, negara Indonesia. Bagaimana? Kenapa kalau tidak bisa diakses? Mungkin salah satunya melanggar privasi, seperti Netflix ya, guys. Tahu ya, Netflix itu agak sulit kalau diakses. Ada kalau mungkin pakai smartphone bisa, mungkin pakai apa ya Telkomsel tidak bisa. Itu salah satu dari fungsi manajemen data. Ya, kemudian permasalahannya, kemudian pengaturan file yang sulit untuk mengakses data. Aplikasi yang berbeda masalah ini dinamai isolasi data. Contohnya, seperti kalian login ke Syakat, itu kan salah satunya menggunakan aplikasi manajemen data juga, guys. Kemudian selanjutnya, keamanan data merupakan sesuatu yang sulit ya untuk ada dalam lingkungan file, karena aplikasi baru mungkin ditambahkan ke sistem dengan basis yang tersendiri, dengan aplikasi yang lebih banyak orang yang dapat mengakses data. Ya, ini ya, tadi sempat disinggung tentang DBMS. Jadi mungkin kalian sudah pelajarin apa itu DBMS. Database merupakan sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi secara logis. Jadi data tersebut saling menyambung. Seperti contohnya, seperti data file, ada nama, ada tanggal lahir, ada tempat tanggal lahir, kemudian
ada apa jenis kelamin, itu seperti sekumpulan database. Di dalam database, data terintegritas dan terisolasi, sehingga sebuah program dapat menyediakan akses terhadap data tersebut, memudahkan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang terkait dengan data tersebut. Contohnya, seperti orang mengakses, itu memerlukan tanggal lahir, atau mungkin dari tanggal lahir tersebut bisa muncul data-data orang. Misalnya saya mengecek tanggal lahirnya sekian, mahasiswa siapa saja, muncul data tersebut. Kemudian database terdistribusikan merupakan sekumpulan database yang terpisah di beberapa lokasi, umumnya dekat dengan pengguna, yang merupakan salinan data. Database terdistribusikan terdiri dari database replika dan database partisi. Ya, ini ya guys. Bedanya tersentral dan terdistribusi database. Kalau yang ini tersentral, ketika usernya ada di New York, bisa mengakses datanya harus lewat New York aja. Ya, apa? Kita bisa diakses ke New York saja, ini yang tersentral. Kemudian ini yang terdistribusi. Seperti kalian tahu, Facebook itu pusatnya ada di mana, guys? Facebook, Google, pusatnya ada di mana? Ada yang pernah belajar nggak? Facebook? Amerika, Pak. Amerika, ya. Tapi Facebook punya kantor cabang nggak di Indonesia? Ada nggak kantor cabangnya yang selain di Amerika? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Facebook ada. Coba nanti kalian cek di internet. Karena dia menggunakan pendistribusian data, ya. Seperti dia seperti ini. Pusatnya dari mana? Kantor pusatnya. Kemudian ini dari mana? Kemudian dibagi-bagi ke antar negara. Begitu juga dengan organisasi, mungkin pusatnya ada di Jakarta, tapi dia punya anak cabang di mana, kemudian dia ada server sendiri, di mana kemudian user-usernya bisa menggunakan. Seperti ini guys, yang terdistribusi. Bedanya apa? Tergantung dari komponennya. Kalau ini rusak, sentralnya akan apa ya namanya ya, keamanan datanya agak kurang terjamin. Kalau ini salah satu ini mengalami kerusakan, database-nya mengalami keeroran, mungkin akibat pencurian, akibat kena hack, atau akibat atau apa, masih ada data backup yang lain. Mungkin backup yang lain bisa terbackup. Jadi kerugiannya minimal apa ya? Minimal kerugian akibat loss dari data tersebut bisa diminimalisirkan. Oke, selanjutnya. Ya, program atau kumpulan program yang menyediakan data terhadap database, ya, disebut sebagai sistem manajemen basic data, database management system, atau terkenal dengan DBMS. Yang kemudian DBMS mengizinkan organisasi untuk mensentralisasikan data, mengatur secara efisien, serta menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh aplikasi, serta berperan sebagai interface antara aplikasi dan data file, menyediakan tool pada pengguna, menambah, mengurangi, mengupdate, melihat, dan merawat. Ya, ini ada bisa pengguna bisa menambahi, mengurangi, mengupdate seperti yang ini dari DBMS. Ada toolnya. DBMS terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama model data, kemudian bahasa, definisi data, kemudian bahasa memanipulasi data, kamus data,
Ini mungkin selanjutnya akan kalian pelajari, apalagi kalian sebagai seorang MT. Contohnya seperti mungkin kalian familiar dengan Facebook ya guys. Itu kan bisa tambah foto, bisa nulis status. Itu kan salah satu dari bahasa manajemen data. Kenapa kalian sebagai pengguna Facebook bisa memasukkan? Ada salah satunya manajemen data yang bisa mempermudah penggunaan tersebut. Kemudian model data mendefinisikan bagaimana cara data terstruktur secara konseptual. Contohnya adalah hierarki, relasional, jaringan, dan sebagainya. Bahasa definisi data atau disebut DDL adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk menspesialisasikan tipe informasi dan struktur manajemen data yang merupakan keterkaitan utama antara penampilan fisik dengan tampilan logis. Data manipulasi data merupakan bahasa manipulasi dari dalam database. Kamus data, ini ya penjelasannya ya, kamus data atau data dictionary menyimpan definisi dari elemen data dan karakteristik data seperti penggunaan, representasi fisik, kepemilikan hak akses, dan keamanan. Sampai di sini ada pertanyaan guys sebelum saya jalan lebih jauh karena ini agak berat materinya. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya lanjut ya guys. Kita belajar tentang data warehousing. Ada yang tahu data warehousing itu apa? Mungkin kalian akan sering dengar di mata kuliah selanjutnya. Data warehousing adalah sebuah data repository yang diorganisasikan yang memudahkan aktivitas pemrosesan. Seperti data mining. Kalian paham belum tentang data mining? Query aplikasi lainnya udah pernah belajar guys? Udah pernah dengar tentang data mining? Belum, Pak. Belum, Pak. Hah? Belum. Belum pernah ya? Oke, mungkin apa materinya terlalu berat ini. Ya, nanti mungkin kalian pelajari ada data mining untuk pusat organisasi, query, aplikasi lainnya. 9 karakteristik data dari data warehouse adalah satu, organisasi, pengorganisasian. Yang kedua, konsistensi. Ketiga, waktu yang bervariasi. Kemudian yang keempat, ada pembaruan, novelty. Kemudian yang kelima, ada yang namanya keterhubungan. Dari data yang satu dengan data yang lain ada terhubungan. Seperti data di KTP itu kan ada keterhubungan, ada nama, tanggal lahir, alamat, ada keterhubungan. Kecuali apa ya, banyak sekali contohnya tidak ada keterhubungannya, seperti kalau data bank yang dibikin, seperti kalian bikin bank, ada data keterhubungan, contohnya nama ibu kandung. Kenapa yang ditanyain nama ibu kandung? Kenapa kok tidak ditanyain nama bapak kandung? Karena manusia itu lahirnya dari ibu. Mungkin di sisi lain orang tersebut bisa punya banyak bapak, tapi yang jelas dia cuma punya satu ibu. Maka dengan menggunakan nama ibu kandung akan sangat memudahkan dalam pencarian data, dalam menganalisis data. Ya, karena itu ada keterikatan. Kalau bapaknya banyak kan agak repot. Kalau ibu kan pasti satu. Dia akan memudahkan. Kemudian yang keenam, baru ada klien. Kliennya apa?
Kemudian yang ketujuh ada yang namanya web base, yaitu jaringannya dari gimana atau webnya. Ada yang bisa memudahkan kayak piranti, contohnya ada klien, ada server. Klien server ini seperti gini, data ini dibikin, ada yang mau pakai enggak? Seperti data mahasiswa dibikin, siapa yang mau pakai? Oh, mahasiswa. Jangan sampai kita membuat suatu data tapi tidak ada penggunanya. Itu kan suatu hal yang sia-sia. Tidak ada yang mau memakai data tersebut, tidak ada yang mau mengakses. Jadi suatu yang sia-sia. Kemudian yang kedua ada web base-nya. Mungkin dengan menggunakan webnya itu bagaimana. Kemudian ada yang namanya integration. Integration-nya gimana cara bisa penyatuannya itu bagaimana, perlu dipikirkan. Mungkin penyatuannya gimana, mungkin atau mungkin pakai apa, ada banyak cara-caranya. Mungkin dengan login internet, caranya mungkin bisa pakai apa, mungkin kalian akan sering familiar dengan bahasa pemrograman, bahasa C, mungkin ya terintegrasinya dengan apa, mungkin apa perlu pakai internet, atau mungkin perlu pakai intranet, atau mungkin offline aja cukup, pakai komputer aja, mungkin pakai Excel, di input, masukin karena biar tidak bisa diakses oleh pihak luar. Sudah pakai Excel aja, mungkin seperti kalian waktu SMA cari apa, itu kan modelnya offline. Mungkin di perpustakaan modelnya offline, tidak bisa diakses lewat internet. Cuma bisa diaksesnya lewat apa ya, harus datang ke kampus, mau masukin programnya, ngetik nama bukunya, baru bisa muncul. Tidak perlu pakai internet karena harus tetap bagaimanapun harus tetap ke perpus untuk mengambil bukunya. Seperti itu guys. Kemudian harus ada real time. Real time itu pembaruan. Jangan up to date, jangan menampilkan suatu hal yang data tersebut tidak up to date. Up to date ini seperti gini. Kita cari ini nyata bukunya sudah rusak, sudah nggak ada, sudah hilang, sudah rusak, belum bukunya masih dipinjam. Kita cari, nggak ada yang tahu, nyata bukunya ini dipinjam. Harus real time, harus ada caranya penganalisan data. Kalau bukunya tersebut dipinjam, ya harus ada keterangan buku tersebut dipinjam, buku tersebut rusak atau sudah tidak ada, apa lebih baik dihapuskan datanya. Jangan cuma isi banyak, terlalu banyak apa ibaratnya ya. Kalau banyak data yang diinput, akhirnya nyepam, cuma menghasilkan begitu banyak sampah. Jadi akhirnya tidak berguna atau tidak real time. Ya, ini ya nih guys. Ya, diagram penggunaan data. Pertama dari server, dari metadata, kemudian data cleaning, ada data warehouse, seperti data di sini, kemudian baru kita analisis. Oke. Oke, selanjutnya kita akan belajar lebih agak berat. Sampai di sini ada pertanyaan guys, sebelum kita jalan lebih jauh. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Saya anggap kalian memahami.
Tunggu sebentar ya, Mbak Juska. Kita nunggu Surya dulu. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Itu katanya Surya nggak bisa masuk, Pak. Linknya nggak bisa katanya. Oh, bentar-bentar ya. Saya coba lagi ya. Ya. Pak Surya itu mungkin dia itu online-nya pakai handphone. Mungkin dia kepenuhan memorinya. Salah satu caranya dia suruh menghapus apa namanya historisnya.
belum masuk kuliahnya. Oke, Surya. Oke. Oke, Surya udah bisa bergabung. Oke, kita mulai ya. Sudah jelas terima suara saya? Sudah, Pak. Jelas ya, Surya jelas ya. Oke, mungkin kalau kalian nggak bisa bergabung, salah satunya mungkin memori kalian udah kebanyakan data. Caranya gimana? Coba dihapus storage kalian, storage mungkin apa storage browsing kalian kalau pakai komputer atau apa, dihapus, kemudian checklistnya dihilangin biar ya itu salah satu kita belajar tentang manajemen data. Kemudian di Zoom perlu pakai password, itu juga salah satu metode keamanan data supaya orang yang tidak mengetahui passwordnya tidak bisa menyusup masuk. Oke, ini udah mau hampir selesai, kita lanjut bentar tentang ini. Data mass, operasional, manajemen, dan database multidimension. Ini ya, karena mahalnya penggunaan data warehouse, seperti kalian tahu, server itu harganya nggak murah, mahal. Bisa kalian cek di internet, harga sebuah server itu berapa, bisa puluhan, sampai ratusan, bahkan sampai miliaran rupiah untuk harga sebuah warehouse data. Maka penggunaan data warehouse hanya pada perusahaan yang berukuran besar. Contohnya itu perusahaan company yang berukuran besar. Alternatif lain bagi perusahaan skala sedang kecil dengan menggunakan data mart. Ini data yang lebih murah, data yang lebih kecil. Tapi kita lebih cenderung kenalnya warehouse lebih mahal. Belum tentu semua perusahaan mampu. Ini cuma data-data yang bisa dikatakan perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan yang besar yang butuh tentang datanya apa ya, datanya bisa diakses oleh banyak orang dengan tenaga kerja banyak, mungkin punya banyak kantor anak cabang. Tapi kalau datanya dengan untuk perusahaan yang masih skala menengah bahkan kecil, lebih baik pakainya data mart, merupakan bentuk kecil dari data warehouse yang digunakan pada unit bisnis atau strategis dalam departemen terhadap dua jenis data mass, yaitu satu replika data mass. Kadangkala lebih mudah bekerja dengan data bagian kecil dari data warehouse.
dalam beberapa kasus dibuat replika dari data warehouse ke dalam beberapa bagian data kecil, data mart. Setiap bagian mewakili area tertentu. Data mart tunggal merupakan data mart independen tanpa harus memiliki sebuah data warehouse. Biasanya digunakan pada departemen penjualan, keuangan, dan aplikasi teknik yang dalam jumlah yang kecil. Kemudian, sejumlah hal yang berkaitan dengan data mart atau operasional data store, database, manajemen multidimension, yaitu berkaitan dengan yang pertama penyimpanan. Karena data pasti di-input untuk menghasilkan output. Karena itu sebuah input tentu harus disimpan dulu. Oke, selanjutnya penggunaan penyimpanan data operasional menghasilkan keuntungan dari data warehouse dan porsi operasional pada bisnis biaya yang murah dengan menggunakan data mart. Biayanya lebih murah, kemudian tentu kualitasnya jauh berbeda. Penyimpanan data operasional digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek dan melibatkan aplikasi-aplikasi kritis dibandingkan untuk keputusan jangka panjang. Ya, dari data mart berfungsi untuk jangka pendek. Yang keempat, keputusan yang dibuat tergantung pada informasi yang saat ini. Sedangkan contoh, pihak bank perlu mengetahui seluruh data dari customer yang dihubungi via teleponnya. Jadi, yang berkaitan dengan customer via telepon, via kemudian data, basic data multidimensi merupakan penyimpanan data yang spesifik dari organisasi yang berdasarkan dimensi seperti wilayah geografi, produk, penjualan, atau waktu tertentu. Basic dari multidimensi ini biasanya disimpan dalam data cup. Sebuah sel yang terdapat dalam data cup mempresentasikan sebuah dimensi spesifik. Dimensi-dimensi ini biasanya memiliki hierarki jenjang tingkat. Nanti sebagai contoh, data penjualan dapat ditampilkan berdasarkan hari, tanggal, maupun tahun. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, guys. Apa mungkin kalian tambah bingung tentang manajemen data? Ini kita baru belajar tentang teori-teorinya, mungkin ada sedikit hubungan, nanti akan dibahas lebih lanjut, mungkin di kuliah berikutnya, biar kalian nggak bingung, apa itu manajemen data, apa fungsinya. Ingat, manajemen data itu sebagai input, proses itu terdiri dari input untuk menghasilkan output. Input ada di input pertama, kemudian proses jadi output. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, guys? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Apa kalian agak bingung mungkin? Apa saya Enggak, Pak. ngajarnya kecepatan nggak, guys? Kalau saya kecepatan bisa saya kurangin, mungkin saya ngajarnya terlalu cepat. Enggak ya? Jelas ya, guys? Enggak, cukup. Iya, Pak. Oke. Oke, makasih guys buat waktunya. Iya, Pak.